1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji SH MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri. Pihak Sakatatal akan menghadirkan Jenderal Bintang 3 Kepolisian sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali PK dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Tim kuasa hukum Sakatatal meminta 7 saksi ahli kepada majelis hakim untuk dapat menghadirkan dalam sidang PK selanjutnya. Kedua Jenderal Bintang 3 Polri itu adalah Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji sebagai mantan Kabareskrim Polri dan Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno sebagai mantan Wakapolri. Seperti diketahui, keduanya sangat concern menyoroti terkait banyaknya kejanggalan dalam kasus Vina, termasuk saat salah tangkap Peggy Setiawan oleh penyidik Polda Jabar. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut. 1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji SH MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugro Seno SH, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3. Profesor Muzakir SH.MH, ahli hukum pidana. 4. Dr. Atsmi Syahputra SH.MH, ahli hukum pidana. 5. Profesor Dr. Jur Andi Hamzah SH.MH, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. 6. Dr. Yongki Fernando SH.MH, ahli ilmu hukum pidana. 7. Reza Indragiri Amril M.Krim, ahli psikologi forensik. Kita pemeriksaan saksi yang akan kita ajukan ada sekitar 8 atau 9 orang. Namun ada ahli pidana, ahli forensik, dan berbagai ahli yang lainnya kan sesuai dengan kemampuannya. Ada juga Pak Susno akan datang. Ada. Pak Susno juga akan datang. Pak Ugro juga akan datang. Jadi semua. Kita yakin bahwa memori PK yang kita ajukan menurut bukti-bukti novum kita sangat sempurna. Insya Allah mudah-mudahan Mahkamah Agung yang akan mengadili daripada memori PK kita ini mengabulkan. Mohon doanya. Ada disampaikan Bu Didian. Izin melanjutkan yang mulia. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, judek juris dan judek faksi bukan hanya melakukan khilafan nyata dalam putusan akuo, terbukti pula dengan terjadinya penghilangan nama daftar pencarian orang yang semula sangat jelas dan terang benderang. Dalam semua putusan tersebut menyatakan DPO adalah Peggy, Dani, dan Andi. Namun kini dinyatakan oleh pihak Polda Jawa Barat bahwa nama-nama tersebut adalah fiktif alias tidak pernah ada, sehingga dengan demikian maka terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa putusan hakim tersebut adalah mengalami kekeliruan dan kehilafan yang nyata dan harus dibatalkan. Kejanggalan lain atas pelaku jika itu pembunuhan pada putusan pengadilan nomor 4/P.B/2017 PN Cirebon yang mencantumkan daftar pencarian orang atau DPO, yakni Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Namun Polda Jawa Barat mengumumkan klarifikasi bahwa DPO 2 orang ini adalah Dani, Andi adalah fiktif. Hanya 1 orang saja DPO, yaitu Peggy alias Perong. Padahal Andi dan Dani berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama mempunyai andil dan berperan atas kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina. Jika 2 orang ini dinyatakan fiktif oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, maka patut juga diduga kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina adalah kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan atas pengeroyokan. Poin 19 dalam memori
kami cabut. Poin 20, bahwa judek juris dalam mempertimbangkan putusan judek faksi Pengadilan Negeri Cirebon sangat keliru dan non-yuridis serta tidak menilai fakta hukum secara cermat dan teliti, karena ternyata tidak ada keterangan saksi yang melihat dan mengalami serta mendengar sendiri bagaimana cara para terdakwa melakukan pembunuhan itu. Sepertinya judek faksi maupun judek juris salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara akuo, di samping adanya CCTV yang tidak dibuka untuk mengungkap kejadian yang sesungguhnya, sehingga penyidik kepolisian masih mencari pengakuan tersangka, padahal KUHP sudah merubah menjadi keterangan terdakwa. Bahwa judek juris pada putusan nomor 2607 K.Pit.Sus/2017 telah keliru karena sejak adanya putusan nomor 16/Pit.Sus/2016 Pen Cirebon Junto Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50/Pit.Sus/2016 Pengadilan Tinggi Bandung sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607 K.Pit.Sus/2017 dalam perkara akuo tidak berkesesuaian antara dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, serta seluruh putusan perkara ini seperti hal dijelaskan dalam fakta hukum putusan nomor 16/Pit.Sus/2016 Pengadilan Negeri Cibinong, Cirebon. 22. Bahwa pertimbangan judek juris hakim dalam perkara akuo adalah sangat keliru dan tidak berdasar menurut hukum, karena di dalam pertimbangan mengenai soal kesengajaan yang dijadikan dasar menghukum anak Saka Tatal bin Bagja, tidak ada pertimbangan yang menjelaskan apakah Saka Tatal bin Bagja sengaja menghendaki kedua korban untuk menghilangkan nyawanya dan atas dasar apa lalu anak Saka Tatal bin Bagja dituduh menghilangkan nyawa kedua korban, sedangkan 3 saksi yang meringankan yang menyatakan Saka Tatal bin Bagja tidak ada di TKP pada saat kejadian telah dikesampingkan oleh hakim yang bersangkutan hanya dengan alasan tidak berkesesuaian dengan bukti lain, padahal faktanya antara pengakuan Saka Tatal bin Bagja dan keterangan 3 saksi meringankan itu sangat bersesuaian, karena Saka Tatal bin Bagja tidak pernah mengakui seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Namun hakim dalam perkara akuo tidak mempertimbangkan keterangan anak Saka Tatal bin Bagja hanya dengan alasan karena pemeriksaan terdakwa anak Saka Tatal dianggap memberikan keterangan terbata-bata, sehingga menurut hukum pertimbangan hakim tersebut haruslah dibatalkan karena tidak ada dalam KUHP yang menjadi rujukan tentang penolakan keterangan hanya karena orang bicara terbata-bata, melainkan dengan perkara ini hakim yang bersangkutan hanya secara subjektif menggunakan logikanya tanpa didukung oleh fakta yuridis dan hukum acara. 23. Bahwa dalam perkara akuo judek juris tidak mempertimbangkan hubungan kausalitas atau sebab dan akibat antara niat dan perbuatan serta akibat yang timbul antara perbuatan terdakwa dengan hilangnya nyawa kedua korban, karena dalam pertimbangan hakim tidak ada satupun teori sebab akibat yang dijadikan dasar pertimbangan hakim tersebut dalam menjatuhkan hukuman kepada anak Saka Tatal dan terdakwa lainnya, sebab menurut teori dan praktek hukum pidana secara universal haruslah dijelaskan siapakah di antara terdakwa yang menghendaki matinya korban dan faktor apa yang menyebabkan matinya korban, serta siapa pelaku yang
paling menentukan matinya korban. Apakah benar dengan adanya pemukulan 1 kali pada bagian pipi korban lalu menyebabkan korban mati? Dan apakah benar Saka Tatal menghendaki korban meninggal seketika? Namun faktanya, selain tuduhan pemukulan itu dibantah Saka Tatal bin Bagja yang didukung oleh 3 saksi meringankan, dan juga tidak benar adanya setelah Saka Tatal bin Bagja memukul 1 kali, ternyata korban masih hidup dan kemudian terdakwa lain membawa ke belakang showroom mobil Avanza dalam keadaan masih hidup, dan Saka Tatal bin Bagja tidak ikuti ke peristiwa di belakang showroom mobil karena Saka Tatal bin Bagja sudah pulang ke rumahnya, sehingga berdasarkan menurut hukum, jika putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dibatalkan dan anak Saka Tatal bin Bagja dibebaskan dari segala hukuman. Sehingga pertimbangan juris atau majelis hakim pada tingkat pertama hingga kasasi pada perkara akuo kurang cukup mempertimbangkan atau tidak cukup lengkap, atau disebut juga dengan onvlode guniti vert. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 638K/SIP/1969 menegaskan putusan yang tidak lengkap atau kurang cakap dipertimbangkan menjadi alasan kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung nomor 67K/SIP/1972 juga mengandung kaidah hukum. Putusan jurik faksi harus dibatalkan jika jurik faksi tidak mempertimbangkan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal-hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya. Mohon izin Yang Mulia, di sini kami akan menyampaikan sebelumnya emang ada beberapa poin. 1 poin, khususnya poin 19 tidak kita sampaikan, tidak kita sebutkan. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.